Papua sama Jokowi itu punya hubungan khusus kayaknya. Akhir-akhir ini punya hubungan khusus semenjak Pak Jokowi ini menjadi presiden. Kita ketahui bersama bahwa Papua menjadi titik fokus pembangunan bagi Bapak Jokowi ini. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Nah, pembangunan tanah Papua merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Komitmen ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, Presiden Jokowi juga menekankan ada 5 sektor utama dalam pembangunan tanah Papua, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, konektivitas infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Saya nama Haji Andi Rukman Karumpa, saya anak Papua. Ya, saya di mana-mana pun selalu mengatakan saya anak Papua, keturunan Bugis. Saya 25 tahun di Papua dan karir saya ada di situ, jadi benar-benar kental darah Papuanya. Ruas jalan Trans Papua itu berlebih 3.443 km. Yang tersisa saat ini, kalau tidak salah, sisa 176 km. Itu pun tersisa karena 25 di Papua, kemudian perbatasannya 175. Ide demi ide dari presiden sebelumnya, kemudian dijabarkan oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, dengan nyata bahwa seluruh Trans Papua telah terbangun dengan baik. Saudara-saudaraku di Papua sering mengatakan bahwa kami ini tidur di atas hamparan emas, namun masih berdiri di atas duri. Maka untuk itu, karena besarnya potensi yang ada di Papua ini, pemerintah tak henti-hentinya untuk melakukan perhatian khusus pembangunan di sana. Tidak ada lagi Trans Papua maupun Papua Barat. Papua dan Papua Barat sudah tersambung. Jalan dari Enarotali sampai ke Manokwari sudah tersambung, tinggal peningkatan ke Lapen. Untuk pembangunannya semuanya sudah terbuka. Pendidikan juga sudah mulai merata, dan pengalaman kami di Universitas Hasanuddin bekerja sama menghasilkan lulusan-lulusan master, doktor itu sudah ada putra-putra Papua yang banyak, dan itu saya kira semakin masif ke depan sehingga ini bisa mendorong kepada mengatasi permasalahan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tentunya cost bisa menjadi lebih rendah atau kita bisa tekan. Ya. Hari ke hari dalam proses pemerintahan itu tentunya kita pasti membutuhkan pembangunan yang lebih maju. Pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Esensi dari kebijakan politik itu adalah kedaulatan negara. Karena kedaulatan negara di atas segala-galanya. Ketika ada saudara kita di Papua atau di Tanah Makassar yang saudara saya, anak Papua yang bersekolah atau bermahasiswa di Makassar ini, tentunya itu bagian dari saudara saya sebagai anak bangsa. Jadi ketika kita bersaudara, ya ada kekurangan, kita saling memberi. Ada keluhan, kita saling berbagi. Itulah dialog dibutuhkan. Salah menyalahkan itu bisa dalam konteks mencari titik temunya, mencari kebersamaan di dalamnya. Bukan menjadi bagian dari provokatif yang konteksnya malah provokatif pesanan-pesanan dari luar. Itu tidak bisa lagi. Tidak ada kompromi dengan pesanan dari luar dan provokasi-provokasi memecah belah bangsa ini dari luar. Karena kita sudah komitmen kebangsaannya sudah utuh dan itu sudah selesai. Perdebatan ideologi negara, perdebatan Undang-Undang 45 itu sudah clear. Gak ada boleh perdebatannya lagi.